pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. 2 ayat saja. Kita baca bersama-sama. Saya akan menghitung sampai 3. Sudah ketemu semua? 1, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik sendiri, sebab kamu telah dibelinya masih berbayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, makasih. Amin. Firman Tuhan yang ditulis Paulus tersebut merupakan kesimpulan yang kontekstual bagi jemaat Korintus yang sudah ditebus. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama, menjaga agar tubuh tetap kudus. Itu ayat yang ke-19. Lalu kesimpulan yang kedua, menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-20. Dan untuk 2 kesimpulan Paulus ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam ayat 20 ada kata dibeli atau ditebus. Bahasa aslinya adalah ago rasul. Kalau kita belajar bahasa seperti ini, bukan menunjukkan kalau kita yang pakai bahasa ini adalah bukan sebab yang ada belajar itu telah belajar di sekolah teologi, bukan. Jadi kalau seperti Pak Beni, Mas Nanang, saya kebetulan guru B, menyampaikan bahasa asli, itu bukan sebab belajar di sekolah teologi, tetapi agar pengertian firman Tuhan, kalau belajar dengan aslinya, itu mengerti dengan benar. Seperti salah satu contoh, Tuhan Yesus belas kasihan kepada orang banyak. Belas kasihan itu apa? Jadi belas kasihan di dalam asli kata aslinya, bahasa aslinya itu seperti orang yang memuntah. Jadi kalau dia belum muntah, dia akan terus ya. Demikian orang yang berbelas kasihan, Yesus yang belas kasihan kepada orang banyak itu, kalau belas kasihan itu belum disampaikan kepada orang banyak, dia hanya akan tetap berkata belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan, begitu saja. Jadi dengan belajar bahasa asli itu akan mengerti artinya dengan yang sebenarnya, dengan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan karena sombong, bukan karena sombong.
Ya, jadi kata dibeli di dalam ayat 20 atau ditebus itu bahasa aslinya adalah agorazo. Agorazo berasal dari kata agora, itu kata benda, yang artinya tempat umum atau pasar. Jadi tempat itu merupakan jual beli barang-barang yang dibutuhkan. Yang ingin beli, lalu dibayar, setelah itu barang itu menjadi miliknya. Pada zaman perbudakan ada pasar yang dinamakan pasar budak. Sehingga orang yang ingin memiliki seorang budak, dia pergi ke pasar tersebut. Tinggal pilih yang mana. Budak yang tubuhnya kuat, budak yang tubuhnya kurus, budak yang tubuhnya ramping, tinggal pilih. Setelah memilih, lalu dibeli, ditebus, dibayar, dan budak tersebut menjadi miliknya. Tentu saja seorang budak akan taat dengan setia kepada tuannya. Bahkan dikatakan zaman dulu mati hidupnya itu di tangan budak. Di dalam Alkitab itu terdapat beberapa kata, yaitu kata membeli atau ditebus. Itu dalam 1 Korintus 6:20 yang sudah kita baca. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1, dan Wahyu pasal 5 ayat 9. Di sana terdapat kata-kata dibeli, ditebus, dibeli. Itu yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang berdosa itu ditempatkan pada tempat pasar budak dosa. Jadi orang berdosa hidup di dalam dosa sesuai dengan pengertian tersebut, agorazo, hidup di dalam budak dosa, diperjualbelikan. Kita ngerti Yusuf pun pernah dia diperjualkan, dibeli sebagai seorang budak, akhirnya dibawa ke Mesir menjadi seorang budak, melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, taat, setia untuk melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan mati hidupnya itu di tangan Tuhan. Jadi pasar budak dosa tersebut, orang-orang yang mereka hidup di dalam budak dosa itu perlu ditebus, perlu dibeli. Pembelian dan penebusannya itu tidak sama dengan orang-orang jasmani, tetapi secara rohani. Oleh sebab itu, dengan kematian Kristus digunakan untuk menebus orang-orang yang berdosa yang hidup di dalam pasar budak dosa tersebut. Sehingga setelah mereka ditebus, dibeli oleh kematian Kristus, mereka adalah menjadi milik Allah. Mereka menjadi budak Allah. Jadi bukan budak dirinya sendiri,
bukan budak atas hartanya sendiri, bukan budak untuk kepentingan sendiri, tetapi setelah ditebus, dibeli dengan kematian Kristus, menjadi budak. Jadi kita yang ada di tempat ini, kita adalah budak. Sebab dalam hidup kita yang dulu hidup di dalam dosa sudah dibeli, sudah ditebus dengan kematian Yesus Kristus. Bagaimana kita mau menjadi budaknya Allah? Saya pikir tidak. Justru kita menjadi budaknya Allah, kita bangga. Sebab apa? Sebab di dalam hidup kita perlu taat kepada Allah, kita perlu setia kepada Allah. Bahkan kita mengerti mati hidup kita adalah di tangan Allah. Itu merupakan kebahagiaan, itu merupakan kesukacitaan di dalam hidup. Belum tentu orang lain yang ada di luar kita ini mereka mengalami hidup seperti kita, walaupun dikatakan dengan istilah budak. Sehingga Paulus berkata di dalam ayat yang ke-19, bagi orang-orang yang sudah ditebus dari pasar budak dosa, itu Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau tubuh orang yang percaya, orang yang sudah ditebus, itu bait Roh Kudus, maka Allah itu tinggal di dalamnya. Allah diam di dalamnya. Sehingga tubuh itu yang dulu tidak kudus menjadi kudus, sebab Roh Kudus yang tinggal, yang diam di dalam tubuh. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-19, orang-orang yang ditebus agar hidupnya itu menjaga kekudusannya dalam tubuh. Saudara yang kekasih, Paulus berbicara tentang percabulan. Sebab apa? Sebab jemaat Korintus itu dipengaruhi kuat sekali dengan adanya tradisi atau kebiasaan yang ada di kuil Afrodita. Di mana di kuil tersebut seorang budak itu dapat dibeli oleh dewa kuil. Setelah dibeli lalu menjadi milik dewa kuil. Dan mereka akan diperlakukan seperti kebiasaan yang ada di kuil Afrodita tersebut dalam penyembahan kepada dewa-dewa. Tubuh mereka itu dianggap tidak ada harganya. Tubuh mereka itu diremehkan, dianggap kecil, sehingga di dalam penyembahan tersebut dihinakan, dinajiskan, terjadi satu kemesuman, terjadi satu maksiat, digunakan untuk penyembahan kepada dewi kasih cinta di kuil tersebut. Nah, ini yang punya pengaruh besar kepada jemaat di Korintus.
yang merupakan latar belakang bagi mereka. Sehingga dalam hidup mereka, setelah mereka ditebus, percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada yang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, Paulus sungguh membedakan bagi orang-orang Korintus yang belum ditebus dan bagi orang-orang Korintus yang sudah ditebus. Yang belum ditebus, tubuhnya Roh Kudus belum ada di dalam tubuhnya. Tapi bagi mereka yang sudah ditebus, Roh Kudus ada di dalam tubuhnya. Dan tubuhnya itu menjadi kudus. Oleh sebab itu, supaya jemaat di Korintus itu tetap mempertahankan kekudusan yang ada. Jadi tentu saja tubuh yang juga terdiri dari pribadi, juga terdiri dari anggota tubuh. Semua itu dilakukan untuk tidak berbuat dosa. Sehingga tubuh yang kudus tersebut akan tetap kudus. Roh Kudus tetap tinggal di dalam tubuhnya. Allah ada, Allah diam di dalam tubuh. Nah, ini yang merupakan kesimpulan yang pertama. Tubuh yang kudus agar dipelihara dan dijaga sehingga Roh Kudus tetap ada di dalam tubuh. Dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Paulus sebenarnya tidak hanya bicara tentang dosa percabulan, tapi juga dosa yang lain yang menyebabkan tubuh menjadi tidak kudus. Saya pernah melayani di Pagar Aji, mungkin kalau dari tempat Mas Maman itu bagian pinggir ke timur, belakang pabrik triplek itu ada suami istri yang mereka berkata sudah percaya. Suaminya kebetulan bekerja di pabrik triplek tersebut. Dalam bekerja bisa tugas siang, bisa tugas malam. Pada waktu suami itu tugas siang, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Sebab sore itu sudah pulang. Tapi pada saat suami tugas malam, itu muncul satu persoalan. Jadi tugas malam tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Yang menentukan adalah pabrik. Suatu saat suaminya tugas malam, lalu pulang ke rumah pagi, istri kok nggak ada. Ditunggu pulang agak siang. Dia ditanya, bicara, masih akhirnya baik saja, tidak terjadi apa-apa. Lalu untuk tugas malam selanjutnya yang mungkin sudah selang 2 kali, 3 kali tugas malam, suami pulang dari kerja pagi masih bisa ketemu dengan istrinya, walaupun memang cukup menunggu waktu lama. Tanya-tanya, omong-omong, keadaannya masih dapat kembali
seperti itu. Tapi waktu suami tugas lagi malam, pulang pagi, menunggu istrinya kok nggak datang. Lama sekali. Akhirnya setelah bertemu terjadi satu pertengkaran. Dalam pembicaraan suami terus bertanya sampai istrinya itu nggak tahu dia menggunakan tubuhnya dengan laki-laki yang lain. Nah itu yang saya alami di dalam pelayanan. Pahit memang. Tetapi saya menghadiri pelayanan tersebut karena ada COVID ya, ada COVID. Sampai sekarang saya belum pernah ke sana, belum pernah ke sana. Jadi bagi orang percaya tidak seperti itu. Bagi orang percaya tubuh itu baik, Roh Kudus, tempat Allah diam. Tubuh itu suci, tidak bisa dihinakan seperti itu, tidak bisa tidak dihargai seperti itu, tidak bisa direndahkan, dijaga agar tubuh yang kudus itu tetap kudus dengan berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa yang ada. Saya ada pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita masuk yang kedua, yaitu ayat yang ke-20. Menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Tubuh termasuk pribadi, juga semua anggota tubuh, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan masih ada yang lain. Oleh sebab itu Paulus di dalam mengingatkan kepada jemaat Korintus bukan hanya percabulan, tapi juga dosa-dosa. Kaki ini
Mau dibuat apa? Tangan yang kita punya untuk melakukan apa? Mulut yang kita ada, kita gunakan untuk apa? Apa untuk mengurai dosa orang? Sampai telinga kita yang ada, kita gunakan untuk apa? Mata kita yang ada, kita gunakan untuk apa? Daud jatuh dalam dosa karena mata. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus agar tubuh yang kudus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Bukan untuk memuliakan orang lain, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu memuji, mengagungkan, menghormati kepada Tuhan, bahkan memanifestasikan keilahian Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan adalah Allah sendiri, keilahian Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang yang ditebus agar menyatakan di dalam hidupnya kebenaran firman Tuhan. Sering kita dengar Tuhan itu selalu berkenan. Tidak usah kita melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saya pikir itu benar. Termasuk di sini Tuhan itu sudah mulia. Tidak usah melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak butuh itu. Tetapi mengapa Paulus berkata agar tubuh jemaat Korintus yang sudah kudus digunakan untuk memuliakan Tuhan? Saudara yang kekasih, tubuh sebelum ditebus itu merupakan tubuh yang tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tubuh yang sia-sia, tetapi setelah ditebus menjadi tubuh yang kudus. Sebab Roh Kudus ada di dalam tubuh tersebut. Sebab Allah ada di dalamnya. Lalu apakah bagi orang-orang yang tubuhnya sudah kudus itu tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya untuk bertanya, siapa yang mengkuduskan tubuh saya? Jadi kalau Paulus memperingatkan agar jemaat Korintus melalui tubuhnya memuliakan Tuhan, itu agar orang yang ditebus itu berusaha mencari yang membuat tubuhnya menjadi kudus, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu perlu memuliakan Tuhan. Jadi tidak melihat sudut pandang dari Tuhan yang memang sudah mulia, tetapi melihat sudut pandang dari orang-orang yang ditebus, yang semestinya memang harus memuliakan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Yesus, hidup dia
pangkat dia, kuasa dia, pengaruh dia, kekuatan dia, itu untuk kepentingan diri sendiri, di dalam dia melawan ajaran Yesus, di dalam dia menolak kepada Yesus kalau dia adalah Tuhan. Tapi ingat, pada saat Paulus merencanakan akan menganiaya orang-orang yang percaya dalam perjalanannya melewati jalan Damsyik, dia melihat Tuhan. Hanya dengan cahaya Tuhan matanya menjadi buta. Dan sembuhnya itu hanya tangan seorang hamba yang diutus oleh Tuhan, ditumpangkan di atas matanya, lalu matanya menjadi sembuh dan dapat melihat. Saat itulah Paulus mengerti bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk kepentingan diri sendiri tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Dia baru tahu bahwa Yesus yang dia lawan di dalam hidupnya selama dia hidup, Yesus adalah Tuhan yang dapat berbuat secara luar biasa, sehingga hidupnya menyadari segala sesuatu yang dia lakukan dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak ada. Oleh sebab itu, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dia gunakan untuk memuliakan. Di dalam hidupnya, di dalam pelayanan, dan tidak mustahil bagi dia sehingga hidupnya boleh dikatakan sukses di dalam rohani dan pelayanannya sungguh-sungguh berhasil. Dapat membuat persekutuan di sana sini. Sebab apa? Sebab dia dipakai oleh Tuhan. Dan hidup dia memang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam hidup kita dengan tubuh yang kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam tubuh kita,